Selamat pagi. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Leli Terawati Boru Marbun, SPD MPD dari UPTD SMP Negeri 3 Pulau Rakyat. Saya berperan sebagai observer. Sebelah kanan saya, perkenalkan, nama saya Eva Nilasari Syagian SPD dari unit UPTD SMP Negeri 1 Pulau Rakyat. Di sini saya berperan sebagai coach. Sebelah kiri saya, perkenalkan, nama saya adalah Yulianti Tangkubulan SPD. Saya dari UPTD SMP Negeri 2 Pulau Rakyat. Di sini saya berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Eva. Selamat pagi Ibu Leli. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, senang dan pastinya bahagia. Ya, kelihatan dari wajah Bu Eva hari ini ya, semangat 45. Baik, pada hari ini saya akan melakukan pemantauan atau penilaian kepada Ibu Eva dalam coaching untuk supervisi akademik. Nah, di sini yang saya akan amati bagaimana Ibu sebagai coach menggunakan alur-alur. Nah, pada saat coaching, apakah Ibu sebagai coach sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot pada coaching sehingga bisa menggali apa yang menjadi masalah yang dihadapi oleh coaching tersebut tadi. Kemudian sehingga kita bisa menggali apa yang akan disampaikan dan bagaimana coaching menanggapi pertanyaan yang berbobot yang diberikan kepadanya. Nah, sebelum memulai dengan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan kepada Ibu. Nah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Ya baik Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching ini yang pertama yaitu presence, ya tentang hadirah penuh. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Yang ketiga, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali ya Ibu Eva. Kemudian kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, kompetensi saya yang saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Nah, kemudian apa indikator ya bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Iya Bu, baik. Saya ingin coaching menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian si coach ini bisa menemukan langkah-langkah dari permasalahan tersebut. Oke, kita akan mulai. Ibu akan bersama coaching untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi saya akan memulai orang Ibu. Ibu. Sekarang ini. Selamat pagi Ibu Yuli. Selamat pagi Bu. Iya, bagaimana kabar Ibu? Kabar saya sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah juga sehat. Jadi maaf ya Bu, kemarin Ibu sempat nelpon ya kan, tidak saya angkat. Jadi kira-kira tujuan Ibu nelpon sama saya apa ini? Ya, begini Bu, saya ada permasalahan nih di dalam sekolah. Iya. Ya, dengan murid saya, di mana murid saya itu Bu, salah seorang murid saya suka sekali mengganggu teman. Dia mau mengambil barang teman, kemudian mau melempar, contohnya lempar pakai kertas, kemudian apa yang dipegangnya dilempar sama temannya, kemudian dia membuat keributan, seperti itu Bu. Oke. Jadi dari pembicaraan kita ini, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita? Saya harapkan Bu begini, saya dapat solusi bagaimana cara membuat kelas saya menjadi nyaman, kemudian anak tadi itu bisa berubahlah perilakunya menjadi lebih baik seperti itu. Iya.
Jadi, Ibu mengharapkan pembelajaran di kelas menjadi nyaman dan anak murid tersebut juga berperilaku lebih baik ya, Bu ya. Oke. Nah, menurut Ibu, apa indikator yang Ibu buat? Indikator yang saya buat itu saya mengharapkan kelas saya menjadi aktif, tidak ada lagi saling mengambil barang ataupun membuat keributan. Jadi di kelas saya itu bisa saling berempati dengan temannya, saling membantu dan menjaga ketertiban seperti itu, Bu. Iya, jadi itu semua harus dilakukan sama anak murid ini ya, Bu ya. Benar sekali, Bu. Kira-kira dari skala 1 sampai dengan 10, Ibu berada di level berapa ini, Bu, posisinya sekarang? Kalau posisinya saya pikir itu berada pada posisi level 5, Bu. Level 5 ya, Bu ya. Oke. Nah, untuk mencapai level yang lebih baik, apa langkah selanjutnya Ibu lakukan di dalam kelas itu? Jadi saya akan melakukan langkah-langkah yaitu meninjau kembali lah, Bu, keyakinan kelas yang sudah kami buat. Kemudian saya nanti akan memanggil murid tersebut, melakukan segitiga restitusi di dalam satu ruangan khusus supaya anak tadi bisa lebih berubah menjadi lebih baik, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Oke. Nah, untuk mencapai kesepakatan atau hal tersebut, kapan ini kira-kira mulai Ibu laksanakan di dalam kelas Ibu? Jadi saya akan melaksanakannya kemungkinan besok langsung saya kerjakan, karena kan lebih cepat lebih baik, Bu, mengatasinya. Jadi saya akan meninjau kembali tadi keyakinan kelas itu besok pada pertemuan saya masuk ke dalam kelas tadi. Iya, jadi mulai besok Ibu udah melakukan yang terbaik dan meninjau kembali anak-anak. Kemudian apabila anak tersebut juga masih dalam bermasalah, Ibu panggil pribadi secara ruang khusus ya, Bu ya. Dan itu juga sudah langsung Ibu buat segitiga restitusi agar si anak ini juga berperilaku lebih baik lagi di dalam kelas ya, Bu ya. Oke. Gimana perasaan Ibu setelah melakukan percakapan dari proses ini? Kalau perasaan ditanya, Bu, pasti saya sangat senang ya, Bu, bisa saling sharing, berbagi dengan Ibu. Saya bisa mendapatkan solusi, saya sudah merasa lebih lega. Jadi terima kasih, Bu, atas waktunya hari ini. Iya, sama-sama, Bu. Saya juga berharap Ibu jangan bosan untuk mengajar anak-anak murid yang katakan yang belum berempati atau masih nakal ya. Kita sebagai guru atau sebagai pendidik, kita harus menuntun anak-anak ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, Bu. Oke ya. Oke, nanti kita sharing-sharing lagi ya, Bu. Kalau ada masalah apa-apa lagi di sekolah Ibu, bisa juga tinggalkan chat WA. Kalau tidak, saya angkat telepon ya, Bu ya. Iya, terima kasih juga Ibu Yuli. Selamat siang Ibu Epa. Selamat siang Ibu Leli. Bagaimana perasaannya tadi setelah melakukan coaching dengan temannya? Ya, perasaan saya melakukan coaching sama teman itu senang dan tentunya lega juga karena dapat mendengarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Itu juga kita mempererat silaturahmi karena dengan permasalahan yang dihadapinya kita bisa langsung bertemu. Yang tadinya jarak jauh tidak pernah jumpa, ini ketika ada permasalahan tentu kita bisa langsung bertatap muka ya kan, Bu, dan itu mempererat silaturahmi kita. Jadi permasalahan yang di Ibu Yuli sampaikan tadi membawa hikmat ya, akhirnya orang Ibu bisa bertemu dari face to face ya. Nah, jadi dari observasi tadi yang saya lihat di sini ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Iya, yang saya lakukan tadi yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, serta rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa kembali pentingnya untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahannya, sehingga terbukalah dia untuk mengungkapkan unek-uneknya terhadap saya. Ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan catatan
observasi saya ya, yang dari apa yang saya tangkap dari observasi ini, saya sudah melihat Ibu sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana di dalam alur Tirta itu ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan hal yang kedua lagi saya lihat di situ, prinsip coaching sudah terlaksana, di mana dalam prinsip coaching itu ada kemitraan, ada proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Baik, di pertanyaan penutup saya untuk Ibu Eva, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan kegiatan coaching yang baru dilakukan tadi? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan nanti dengan teman yaitu lebih memahami lagi proses Tirta sehingga saya dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi serta mempraktikkannya secara terus-menerus sehingga nanti permasalahan-permasalahan baik dari rekan sekolah ataupun teman yang lainnya bisa diatasi dengan alur kita yang kita pelajari. Baik, demikian dulu pertemuan kita Ibu Eva. Saya lihat Ibu sudah sangat menguasai, ya. Saya lihat hasilnya sudah bagus. Namun jangan pernah bosan untuk terus belajar untuk meningkatkan kompetensi dalam diri kita sendiri. Baik, demikian ya Bu Eva. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Selamat siang Ibu Eva. Selamat siang.